Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Wisnu Hidayat dari kelas DI 2024C dengan NIM terakhir 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiple linear progression saya. Yang di sini saya mengangkat data Kegel berupa pengaruh operating gross margin, cost flow pressure, total asset growth rate terhadap status kebangkrutan perusahaan. Sebenarnya saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana latar belakang saya menggunakan data tersebut. Pertama itu ketika kondisi ekonomi kompetitif, perusahaan memerlukan kemampuan dalam menjaga stabilitas keuangan. Nah, tentu kebangkrutan menjadi poin utama dalam hal ini. Nah, tentu perusahaan perlu mendapatkan analisa-analisa untuk memberikan langkah pasti perusahaan tersebut mencegah terjadinya kebangkrutan. Salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan bisa menggunakan regresi linear berganda atau multiple linear regression dengan menggunakan hubungan variabel-variabel tertentu terhadap status kebangkrutan nantinya. Nah, di sini saya hanya mengambil 3 dari 96 variabel yang ada di dalam Kegel, yaitu 3 itu antaranya adalah operation gross margin untuk sebagai X1, ada cash flow per share untuk S2, dan juga total asset growth rate untuk S3. Nah, ketiga variabel tersebut nanti akan kita hubungkan dengan status kebangkrutan, apakah perusahaan tersebut bangkrut atau tidak, seperti itu. Nah, berikutnya adalah dataset. Nah, tentu tadi saya sudah berikan gambaran singkat tentang datasetnya, yaitu ada 3X. Yang pertama ada operating gross margin, di mana variabel ini mengukur seberapa besar keuntungan operasional oleh perusahaan tersebut dengan penjualan bersihnya. Yang kedua adalah cash flow per share sebagai X2, yaitu menggambarkan jumlah arus kas bersih per lembar saham yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah total asset growth rate atau menunjukkan ekspansi peningkatan investasi. Dan juga yang keempat adalah variabel Y-nya, yaitu variabel kebangkrutan, di mana di sini status bangkrut kan hanya ada bangkrut dan juga tidak bangkrut. Maka dari itu saya akan ubah 2 itu menjadi data numerik, yaitu disimbolkan dengan 1 sebagai apabila perusahaan tersebut bangkrut, maka akan disimbolkan dengan nomor 1. Apabila perusahaan tersebut tidak bangkrut, akan disimbolkan dengan nomor 0. Nah, di sini adalah data yang sudah saya normalisasi dan juga ada data aslinya. Data normalisasi di sini saya menggunakan data X-nya dikurangi dengan X terkecil dibagi dengan X terbesar dikurangi X terkecil, supaya nanti X-nya berada di rentang 1 dan juga 0, supaya tidak angkanya nanti ketika dinormalisasi menjadi 0 dan 1, saya menambahkannya dengan 0,01 dan juga mengalihkannya dengan 0,98 supaya nanti hasilnya tidak 1 maupun 0. Di sini data aslinya di warna hijau dan juga data normalisasinya di warna putih. Data ini juga ada pengolahannya lagi, ada di X kuadrat, ada juga perkalian sama X dan juga perkalian Y, yang nantinya akan berfungsi untuk dimanualisasi operasional di multiple linear regression. Nah, di sini adalah manualisasinya, di mana kita nanti rumus utamanya adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 tambah beta 3 kali X3 dan seterusnya. Di mana nanti kita akan mencari untuk B1, B2, B3 dan seterusnya. Nah, di sini kita tentu sebelum mengetahui B1, B2, kita akan melihat mengambil matriks terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengambil matriks dari data yang ada di sini? Data di sini kan ada jumlah X, ada jumlah X1, ada jumlah X2, ada jumlah X3, ada juga jumlah dari X1 kali X2, ada jumlah dari X1 kuadrat. Itu kita akan masukkan ke dalam matriks ini, di mana nanti data dari data dari N kan jumlah ada 50, X1-nya tadi jumlah X1 ada 42,55 dan seterusnya, jumlah X2, jumlah X3 dan seterusnya. Lalu X1 nanti diambil dari X1 ini, lalu kita ambil dari X1 kuadrat, lalu ambil dari X1 kali X2, lalu X1 kali X2, X1 kali X3, dan nanti data Y-nya akan diambil dari X1Y. Begitu seterusnya hingga X ke 4. Di sini data Y-nya, dan juga ini adalah operasi di Octave untuk melihat bagaimana hasil dari operasi Gaussian-nya.
Di sini dihasilkan bahwa A-nya adalah 0,7285, B1-nya 0,050575, B2-nya segini, dan B3-nya segini. Kita akan langsung ke menentukan Y prediksi dan juga error. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan berupa A-nya segini, B segini, segini. Sesuai dengan rumus dari MLR atau multiple linear regression tadi, kita hanya tinggal mengalihkan dengan X-nya saja. Jadi tadi kan rumusnya ini kita tinggal mengalihkan X per datanya saja. Jadi nomor 1 X-nya berapa, kita tinggal kalikan dengan rumusnya tadi. Di sini sudah ada Y prediknya sudah di Excel. Y predik dari 1 sampai 50. Di mana nanti Y predik akan berfungsi untuk mengetahui jumlah error, di mana error nanti rumusnya adalah Y aktual dikurangi Y predik. Di mana kita bisa melihat di errornya juga di sini ada ini sampai totalnya, dan juga error kuadrat. Nanti error kuadrat ini akan berfungsi di penghitungan MSE, mean square error, dan juga RMSE serta RSE juga. Nah, setelah kita menemukan Y prediksi dan juga error, kita akan ke langkah berikutnya ketika yaitu evaluasi MLR, di mana kita akan mengasih jumlah error dan juga seberapa dekat data prediksi dan juga data aktualnya. Yang pertama adalah kita menggunakan MSE atau metode yang digunakan dengan menghitung rata-rata kuadrat dari selisih dengan dibagi dengan jumlah nanti. Metode ini akan memberikan error yang lebih besar terhadap kesalahan yang besar karena setiap selisih dikuadratkan. MS ini sensitif, jadi jika nilai prediksinya jauh dari nilai sebenarnya, maka hasilnya juga tidak akan akurat. Rumusnya adalah MS itu adalah rata-rata jumlah dari error kuadrat ini, yaitu 8,834885 dibagi dengan 50 yang akan menghasilkan 0,1767. Nah, di MS ini semakin kecil nilainya, maka akan semakin akurat data tersebut. Maka akan semakin akurat model linear tersebut. RMSC ini akar kuadrat dari MSE sama juga, jika nilainya lebih kecil maka akan semakin akurat. Nah, untuk RSE ini atau residual standard error ini ukuran untuk mengevaluasi performa model regresi linear. Jadi kan MLR itu memiliki X yang banyak, sehingga semakin banyak X kan semakin kita memerlukan observasi untuk menghitung nilai prediksi dengan mempertimbangkan variabel-variabel tersebut. Variabel kan bukan hanya satu, jadi kita harus pertimbangkan semua variabel yang ada. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah RSE rata-rata tadi, jumlah dari errornya tadi, error kuadrat tadi dibagi dengan n per 2 menghasilkan 0,59447. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan dari data-data tadi, dari mulai menghitung metode linear dan juga menghitung dan evaluasinya. Kita mengetahui dari yang pertama adalah operating gross margin dulu, di mana MSC di situ menunjukkan bahwa semakin rendah margin operasi semakin tinggi potensi kebangkrutan perusahaan. Nilai MSC yang kecil menunjukkan bahwa variabel ini memiliki peran penting dalam memperhatikan resiko tersebut. Cash per flow juga sama, semakin rendah arus kas bersaham, maka semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, total asset growth kita juga melakukan sama, bahwa pertumbuhan aset total rendah menjadi indikasi menurunnya kinerja dan potensi masalah keuangan jangka panjang, di mana RSC di sini memperlihatkan bahwa pertumbuhan aset total berkontribusi secara konsisten dalam menentukan apakah perusahaan berpotensi bangkrut atau tidak. Nah, secara keseluruhan, hasil pengamatan dan evaluasi tadi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen seperti X1, X2, X3 berperan dalam mempengaruhi tingkat kebangkrutan. Namun tentu error bisa dikurangi apabila variabel-variabel tersebut lebih lengkap, karena variabel kita bisa lihat operating gross margin, cash flow per share, total asset ini merupakan variabel positif, di mana semuanya menghasilkan hasil yang positif. Kita memerlukan pembanding yang latar belakang dengan variabel-variabel ini. Salah satunya seperti apa? Seperti rasio utang, kondisi ekonomi, dan juga bagaimana manajemen perusahaan. Tentu jika rasio utang kan pasti menunjukkan seberapa utang dan bisa memperlihatkan apakah perusahaan tersebut memiliki risiko kebangkrutan yang lebih besar. Nah, penambahan variabel tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan model dalam memprediksi kebangkrutan secara lebih akurat dan representatif terhadap kondisi nyata perusahaan.
Sekian pengamatan yang saya lakukan dengan metode CMLR dan juga dataset berupa 3 kunci dengan hubungan terhadap status kebangkrutan perusahaan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.